Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunanti Nurikasari. Saya mahasiswa program studi Nurse di Surya Global Yogyakarta. Video ini saya buat guna memenuhi tugas individu stase keperawatan jiwa. Dalam video ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Gunanti. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang halusinasi. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Yeni. Dengan Mbak Rizka. Oh, baik, Ibu Yeni dengan Mbak Rizka. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang halusinasi. Saya membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Baik, apakah bersedia? Baik, kalau bersedia. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu Yeni sama Mbak Rizka sebelumnya apakah mengetahui tentang halusinasi? Enggak. Jadi langsung kita mulai saja ya. Yang pertama itu halusinasi. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian halusinasi, jenis halusinasi, penyebab halusinasi, tanda dan gejala halusinasi, cara mengontrol dan cara merawat pasien halusinasi. Yang pertama adalah pengertian dari halusinasi itu sendiri. Jadi halusinasi itu adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana klien itu mengalami perubahan persepsi, sensori persepsi, merasakan sensasi palsu, berupa suara, penglihatan, pengecapan, penghiduan, perabaan, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk macam-macam halusinasi, yang pertama itu ada halusinasi pendengaran, di mana klien ini biasanya merasa mendengarkan bunyi-bunyi bising atau berisik yang sebenarnya itu tidak nyata. Kemudian halusinasi penglihatan. Halusinasi penglihatan adalah biasanya klien ini menimbulkan rasa takut melihat sesuatu yang menimbulkan rasa takut, seperti melihat pocong, melihat kuntilanak, atau melihat sesuatu yang bisa menyebabkan takut. Kemudian yang ketiga ada halusinasi penciuman dan pengecapan. Di sini halusinasi pengecapan biasanya pasien itu seperti mengecap sesuatu yang tidak enak, atau halusinasi penciuman bisa mencium sesuatu bau yang tidak enak, misalkan mencium bau darah atau mencium bau bangkai dan yang sebagainya. Kemudian untuk halusinasi perabaan. Halusinasi perabaan ini biasanya pasien itu merasa disentuh, diraba, atau seperti ada ulat yang bergerak di bawah kulit yang sebenarnya itu tidak nyata. Kemudian untuk penyebab halusinasi ada dua. Yang pertama faktor predisposisi dan yang kedua ada faktor presipitasi. Yang pertama itu ada faktor predisposisi, ada faktor biologis, psikologis, sosial, budaya. Biologis ini biasanya disebabkan karena adanya gangguan sejak lahir. Kemudian untuk gangguan psikologis ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Jadi keluarga dan lingkungan itu sangat mempengaruhi terjadinya halusinasi. Kemudian untuk sosial budaya ini biasanya terjadi karena adanya konflik sosial. Kemudian untuk faktor presipitasi ini bermunculan setelah adanya permusuhan, tekanan, isolasi perasaan tidak berguna, putus asa, dan tidak berdaya. Kemudian untuk tanda dan gejala halusinasi itu sendiri, yang pertama ada senyum dan bicara sendiri. Yang kedua ada menarik diri dan menghindar dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak dapat membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Jadi pasien halusinasi itu tidak dapat membedakan antara itu tuh benar-benar melihat pocong atau tidak. Jadi tidak bisa membedakan antara yang nyata atau tidak nyata. Kemudian tidak dapat memusatkan perhatian. Kemudian pasien mengalami curiga, bermusuhan, merusak diri. Jadi merusak diri, misalnya pasien itu mendengar halusinasi pendengaran. Jadi dia tuh mendengar seperti misalnya tolong bunuh aku atau bunuh dia. Dia akan mengikuti suara-suara tersebut. Misalnya kalau pasien itu mendengar bunuh aku, dia akan melukai dirinya sendiri. Atau misalkan dia mendengar bunuh dia, dia akan melukai orang lain. Kemudian untuk ekspresi muka tegang dan mudah tersinggung. Selanjutnya ada mengontrol halusinasi. Jadi untuk mengontrol halusinasi sendiri ini ada 4 ya Bu.
Yang pertama itu ada menghardik halusinasi, yang kedua bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga melakukan aktivitas yang terjadwal, yang keempat ada teratur minum obat. Yang pertama ini ada menghardik halusinasi. Jadi nanti kalau cara menghardik halusinasi, apabila pasien mengalami halusinasi, misal halusinasi pendengaran, tolong bunuh aku atau bunuh dia. Jadi nanti bisa menutup telinga atau menutup mata, katakan itu tidak benar. Misal lagi mendengar bunuh aku, silakan nanti mbak ini apa tutup telinga, itu tidak benar, itu tidak benar seperti itu. Atau bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi misalnya nanti klien seperti melihat sesuatu yang tidak nyata, atau melihat di sana ada ular atau ada harimau, bisa langsung dialihkan perhatiannya itu dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah melakukan aktivitas terjadwal. Jadi di sini nanti peran keluarga sangat penting untuk memberikan aktivitas terjadwal. Jadi nanti dibuatkan jadwal dari pasien dari bangun sampai pasien mau tidur malam. Misalnya jam 5 pagi pasien tuh dibuatkan jadwal jam 5 sholat subuh, habis itu mandi, masak, mencuci piring, melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk teratur minum obat. Jadi nanti di sini keluarga sangat berperan penting dalam mengawasi pasien itu dalam minum obat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara merawat pasien halusinasi. Yang pertama itu jangan pernah biarkan pasien itu sendiri. Nanti takutnya kalau dibiarkan sendiri, pasien itu akan melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Kemudian anjurkan pasien untuk terlibat dalam kegiatan rumah. Jadi yang seperti saya katakan sebelumnya, pasien ini dibuatkan jadwal aktivitas sehari-hari. Terus yang ketiga ada bantu pasien untuk berlatih secara menghentikan halusinasi. Yang tadi saya jelaskan cara menghardik halusinasi, katakan tidak dengan apa yang pasien dengar atau pasien lihat, pasien rasakan, katakan tidak, itu tidak benar. Kemudian yang keempat itu ada memantau dan memenuhi obat untuk pasien. Jadi nanti keluarga silakan dipantau apakah pasiennya ini sudah minum obat atau belum, itu silakan dipantau. Kemudian yang kelima ada jika pasien terlihat bicara sendiri atau tertawa sendiri, maka segera sapa atau ajak bicara. Jadi nanti kalau pasien itu sudah bicara sendiri atau tersenyum-senyum sendiri, silakan untuk ibu itu segera mengalihkan halusinasi dari pasien tersebut. Baik, sekian penyuluhan kesehatan tentang halusinasi ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Mbak mau tanya, kalau misalkan pasien nggak minum obat bahaya nggak? Jadi pasien itu harus selalu rutin minum obat karena di dalam obat itu ada zat penenangnya. Dan dikhawatirkan takutnya nanti tuh kalau pasien tidak rutin minum obat, pasien itu akan mengalami kekambuhan pas lagi di luar atau pas tidak ada pengawasan dari keluarga. Takutnya nanti malah melukai diri sendiri atau orang lain, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan mengevaluasi pengetahuan Ibu dan Mbak Rizka tentang halusinasi yang saya berikan ya. Yang pertama tadi yang dimaksud dengan halusinasi apa ya? Halusinasi itu persepsi yang sebenarnya itu salah ya, bagus sekali. Kemudian untuk Mbak Rizka, bagaimana ya cara mengontrol halusinasi? Bisa katakan tidak sambil menutup telinga, ya. Terus minum obat, terus ya. Melakukan aktivitas, sama berbicara dengan orang lain. Bagus sekali ya Ibu dengan Mbak Rizka hari ini. Terima kasih telah mengikuti penyuluhan kesehatan tentang halusinasi, semoga bermanfaat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penyuluhan kesehatan tentang halusinasi ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.